Baik, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Kita akan lanjutkan dengan materi prinsip dasar arsitektur berkelanjutan, bagian keberlanjutan ekonomi. Dalam keberlanjutan ekonomi ini ada 4 hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi, produktivitas ekonomi, dan kegiatan ekonomi kerakyatan. Artinya dari membangun sebuah arsitektur di tengah-tengah lingkungan masyarakat, 4 hal keberlanjutan ekonomi ini perlu dipertimbangkan dan perlu dilihat ada perubahan ke arah yang lebih baik dari perekonomian masyarakat di sekitar. Nah, dalam mengerjakan sebuah arsitektur yang berkelanjutan dalam hubungan dengan keberlanjutan ekonomi, perlu diperhatikan kehadiran arsitektur harus mampu mempengaruhi kehidupan ekonomi penggunanya. Misalnya, rumah tinggal harus bisa menjadi tempat bernaung bagi penghuni untuk tetap berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Penggunaan energi di suatu negara itu sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sehingga energi yang digunakan oleh negara tersebut memberi dampak yang besar bagi masyarakatnya. Misalnya yang sementara ini digunakan hampir seluruh negara itu energi fosil. Nah, energi fosil ini dapat menghasilkan energi yang besar, tetapi dia punya ketersediaannya terus menipis. Penggunaan energi ini juga mempengaruhi kondisi lingkungan karena polusi, karena faktor-faktor lain mempengaruhi pemanasan global. Nah, akibatnya negara bahkan masyarakat di dalamnya akan terpengaruh pertumbuhan ekonominya, di mana membutuhkan biaya yang besar untuk memperbaiki lingkungan, terus untuk perlindungan dan perawatan kesehatan. Nah, di situ pertumbuhan ekonomi kita bisa lihat dia bertumbuh secara sehat atau justru dia mengalami penurunan karena membutuhkan pengeluaran untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti itu tadi, untuk perbaikan lingkungan dan perawatan kesehatan. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Kalau di dalam skala yang lebih kecil, ya contoh di setiap rumah tangga, misalnya kita menggunakan listrik dari PLN yang masih menggunakan diesel, atau kita menggunakan listrik sudah dengan sumber energi terbarukan, misalnya kita pakai panel surya. Nah, misalnya kita membeli teknologinya panel seharga 10 jutaan, tetapi semasa usia panel tersebut kita sudah mengalami keuntungan sekian karena kita tidak perlu lagi membayar pulsa prabayar untuk listrik yang kita gunakan tersebut. Nah, itu di situ ada dampak pertumbuhan ekonomi bagi rumah tangga itu. Nah, energi terbarukan menghasilkan energi yang banyak, berlimpah, terus langsung dari alam, hanya membutuhkan biaya untuk teknologi saat produksi peralatan tersebut, dan tidak menghasilkan polusi, sehingga tidak perlu tidak ada dampak biaya terhadap perbaikan lingkungan maupun biaya untuk perawatan kesehatan. Nah, kalian bisa lihat gambar di bawah ini. Ini ada area pemukiman yang kumuh di bantaran kali. Nah, dia dibuat, direstorasi sedemikian sehingga bisa menghasilkan lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih. Penataan lingkungan dan relokasi pemukiman memberi dampak ekonomi bagi masyarakat. Masyarakat yang berada di lingkungan yang bersih dan sehat memungkinkan produktivitas masyarakat lebih tinggi. Nah, kita kalau hidup tinggal di lingkungan seperti tempat yang kumuh seperti ini, kita punya produktivitas bekerja, belajar,
bermain, terus untuk kesehatan kita juga pasti tidak berkembang dengan baik. Tapi kalau kita ada di lingkungan yang sehat ya, kita bisa belajar dengan baik, bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar lebih baik. Kita juga bisa ya, peluang untuk lebih sehat ya lebih tinggi karena lingkungan kita bersih. Ini contoh di ibu kota Korea Selatan, di Seoul. Nah, yang berikut pembangunan ekonomi. Nah, ini ya tidak terlepas. Jadi tadi pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi ternyata tidak terlepas dari pemanfaatan energi. Jadi energi terbarukan itu sangat memberi dampak bagi pertumbuhan ekonomi, baik itu secara makro untuk sebuah negara maupun sampai ke lingkungan yang paling kecil dalam sebuah rumah tangga. Nah, ini contoh-contoh arsitektur yang memanfaatkan energi terbarukan. Jadi ada dari panel surya, ada dari wind turbine. Semua ini dimanfaatkan untuk perkembangan ekonominya terus didukung. Jadi semua operasional bangunan ini sudah tidak bisa terlepas dari kebutuhan energi listrik. Nah, kalau kita masih menggunakan energi listrik dari pembangkit yang menggunakan energi fosil, ya betapa sayangnya. Selain itu kita juga membayar, tetapi kalau sudah menggunakan dari energi terbarukan yang sudah include dengan arsitektur itu sendiri, ya dia hanya membeli teknologinya saja pada awal, tapi setelah itu ya terus mendapat energi listrik yang berlimpah sepanjang tahun, sepanjang usia peralatan atau teknologi tersebut bekerja. Nah, yang berikut produktivitas ekonomi. Nah, ini tadi hubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi lingkungan yang sehat sangat mempengaruhi produktivitas ekonomi. Nah, contoh ini pada keberlanjutan sosial saya jelaskan juga tentang kampung-kampung adat atau kampung-kampung wisata. Nah, ini sangat potensial untuk menunjukkan produktivitas ekonomi di situ bekerja dengan baik atau tidak. Kampung adat yang bersih itu dia memberdayakan masyarakat untuk menjadi pemain utama dalam sektor pariwisata. Jadi mereka menerima turis, mereka menjual, mereka punya budaya untuk dilihat, untuk dipelajari. Nah, itu ada pemasukan bagi mereka. Terus kerajinan-kerajinan yang mereka hasilkan sebagai karya seni, entah kain adat, kain tenunan, atau benda-benda budaya lainnya yang berupa aksesoris-aksesoris, itu dibeli oleh para turis dan itu menjadi produktivitas ekonomi bagi mereka. Nah, bagi lingkungan sekitar misalnya ada tempat-tempat penginapan, bisa di dekat lokasi ataupun di pusat kota, misalnya di kota di dekat kampung-kampung tersebut. Jadi akan saling mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan dan produktivitas ekonomi. Nah, yang terakhir kegiatan ekonomi kerakyatan. Nah, ini yang baru kebijakan-kebijakan pemerintah akhir-akhir ini mulai memperhatikan poin ini. Kegiatan ekonomi kerakyatan itu merupakan kebijakan pemerintah dengan berbagai kemudahan perizinan yang untuk mengundang investor yang membantu proses pembangunan dengan dampak yang besar bagi ekonomi masyarakat. Jadi pemerintah tidak bekerja sendiri. Pemerintah tidak bekerja dengan masyarakat kecil sendiri, tetapi pemerintah mengajak para investor untuk mau menanamkan modal bagi sebuah pembangunan berkelanjutan. Contoh yang paling baru ini adalah pembangunan
ibu kota negara. Nah, pembangunan ibu kota negara ini pemerintah berupaya untuk mengundang para investor, bekerja sama dengan pemerintah, bekerja sama dengan masyarakat untuk membangun ibu kota negara. Nah, dengan tawaran-tawaran bahwa saat para investor menanamkan modal di sini, nanti mereka akan mendapat keuntungan bagi mereka, tetapi mereka mau menanamkan modal untuk mengerjakan sarana prasarana di ibu kota tersebut. Nah, bagi masyarakat sekitar juga pasti akan mendapat dampak ekonomi di situ. Nah, itu cuma salah satu contoh. Banyak sekali contoh, misalnya pemerintah bekerja sama dengan investor untuk membangun jalan tol misalnya. Jadi jarak tempuh dari kota A ke kota B yang dulunya misalnya harus ditempuh dengan 6 jam, 5 jam, sekarang bisa ditempuh dengan 1 jam misalnya. Nah, di situ pertumbuhan ekonomi akan cepat karena perputaran ekonomi di situ akan semakin cepat. Misalnya di kota A menyediakan sumber daya alam, di kota B menjadi pasar atau menjadi tempat sumber daya alam itu diperjualbelikan. Nah, di situ sarana jalan itu menjadi penting dan menjadi mendukung masyarakat dari kota A untuk dia punya pertumbuhan ekonominya bisa berjalan dengan baik. Nah, itu yang menjadi poin yang harus diperhatikan dalam kegiatan ekonomi kerakyatan itu. Jadi bekerja sama oleh semua pihak. Nah, ini contoh lain misalnya dari Badan PBB memberi bantuan pembangunan di Nairobi. Nah, mereka memberdayakan masyarakat sekitar untuk ikut bekerja. Mereka memberi edukasi untuk masyarakat sendiri yang mengerjakan bangunan ini, yang nanti kemudian akan digunakan juga oleh masyarakat di sekitar. Nah, ini contoh-contoh juga penggunaan energi. Ini masyarakat juga setelah pembangunan, perawatan bangunan setempat juga dikerjakan oleh masyarakat setempat, sehingga disitulah pemberdayaan. Kalau kita bicara mundur di keberlanjutan sosial, ya pemberdayaan masyarakat berjalan baik. Disitulah bangunan tersebut atau arsitektur tersebut memberi dampak keberlanjutan baik bagi sosial, bagi ekonomi maupun bagi lingkungan. Nah, itu saja materi kita saat ini. Terima kasih dan sampai bertemu di pertemuan berikut.